Judul Sekolahku di Pedalaman, karya Surya Ismail. Sudah 5 tahun aku belajar di sekolah Budi Makmur ini. Sekolahku berada di daerah pedalaman. Kondisi sekolahku sangat sederhana, hanya ada 3 kelas. Dindingnya terbuat dari papan dan kulit kayu. Sementara atapnya terbuat dari daun sagu, atau sering disebut daun rumbia oleh suku pedalaman. Meja dan tempat duduk kami terbuat dari papan yang dibuat memanjang. Papan tulis hitam berukuran 1 kali 2 meter menggantung di depan kelasku. Sekolahku hanya berlantai tanah. Kalau hujan turun, airnya akan masuk ke dalam kelasku hingga menjadi becek. Sekarang aku sudah kelas 6, hanya ada 4 orang murid di kelasku. Sedangkan guru yang mengajar di sekolahku hanya ada 2 orang, yaitu Pak Nantan dan Pak Kurna, mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Dalam belajar, kami dan guru senang membaur, seperti mengerjakan latihan misalnya. Kami sering mengerjakan dan memecahkannya bersama-sama, dan tidak malu-malu bertanya kalau tidak paham. Kami dan guru terlihat sangat akrab sekali. Pulang sekolah hari ini, aku dibonceng Pak Nantan naik sepeda ontel, sedangkan Rizal, temanku, ikut dengan Pak Kurna. Kami sering dibonceng seperti ini karena rumah kami berdua paling jauh. Jarak rumah ke sekolahku 4 km. Jam 6 pagi, aku sudah harus berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki melewati jalan setapak dan hutan belantara. Pak Nathan hari ini memancing ke sungai lagi. Bolehkah Ujang ikut? Tanyaku. Bapak hari ini memetik buah kelapa di kebun Jang. Uang belanja sudah menipis. Besok kalau kelapa itu terjual, Bapak pasti akan ajak Ujang memancing di sungai. Janji Pak Nathan. Aku sedih mendengarnya. Sudah lelah mengajar di sekolah, Pak Nathan harus memanjat kelapa lagi sesampainya di rumah. Kalau tidak, keluarganya tidak bisa makan. Karena dengan menjual buah-buah kelapa itu, Pak Nathan bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pak Nathan tak menerima gaji saat mengajar di sekolah, karena Pak Nathan hanya tamat SMP. Tapi niat baiknya ingin memajukan kampungku supaya bebas buta huruf dan pandai membaca serta berhitung. Memang patut diacungi jempol. Setahun yang lalu ada 2 orang guru bantu yang dipindah tugaskan dari kota ke kampungku. Betapa gembiranya aku waktu itu. Aku berharap kehadiran mereka bisa memberikan kemajuan bagi sekolahku. Namun harapanku itu kemudian pupus. Sebulan mengajar, mereka hanya 4 kali datang ke sekolahku. Bulan berikutnya, mereka tak pernah datang-datang lagi ke sekolah. Mungkin mereka tak terbiasa dengan keadaan kampungku yang terpelosok jauh berada di pedalaman. Suatu hari, Pak Nantan pernah bertanya kepadaku tentang cita-citaku. Apa cita-citamu, Jang? Aku ingin jadi seperti Bapak, jawabku mantap. Menjadi guru, Pak Nathan tersenyum. Aku mengangguk. Aku ingin membuat kampung ini menjadi maju. Aku ingin semua orang yang bisa membaca dan berhitung. Kalau orang-orang di kampung ini sudah bisa membaca dan berhitung, pasti mereka bisa membangun kampung ini menjadi lebih maju. Mata Pak Nathan tampak berkaca-kaca mendengar penuturanku. Pendidikan di kampung ini memang sangat menyedihkan. Tak ada guru-guru yang mau mengajar di kampung ini. Apalagi kebanyakan anak-anak seusiamu lebih memilih bekerja di ladang membantu orang tua mereka daripada pergi ke sekolah. Air mataku menetes. Aku sedih sekali. Di rumah, seharusnya Abah dan Emak bisa membimbingku belajar dan mengerjakan PR. Tapi mana mungkin, kedua orang tuaku tidak pandai membaca dan menulis. Malah suatu ketika, Abah dan Emak memintaku untuk mengajari mereka membaca, menulis, dan berhitung. Wah, bagaimana mungkin? Apa aku bisa? Tapi akhirnya aku coba. Setiap hari setelah pulang sekolah, aku pun mengajari orang tuaku membaca, menulis, dan berhitung. Abah bangga padamu, Jang.
Anak sekecil kamu sudah pandai mengajari abah dan emakmu membaca, menulis, dan berhitung, ujar abah mengujiku. Emak juga bangga Jang, berkat kamu sekolah, emak dan abahmu jadi tak bodoh lagi. Emak dan abahmu sekarang sudah bisa membaca walaupun masih mengeja, kata emak lalu mencium kepalaku. Terima kasih, ucapku haru. Ini juga berkat abah dan emak yang mau menyekolahkanku hingga aku menjadi pintar dan bisa mengajari abah dan emak di rumah. Hehehe. Abah dan emak memelukku dan menciumiku kedua pipiku dengan penuh rasa sayang dan cinta. Kelak aku harus bisa membangun kampung ini menjadi lebih maju. Aku ingin semua orang di kampung ini bisa membaca, menulis, dan berhitung. Doakan aku ya teman-teman.